Oke guys, balik lagi nih sama gua di JBP Jawa Biologi Podcast. Bersama gua Nazir Zakizul Kaisi dari kelas 10-10. Gua hari ini akan menjadi host di podcast JBP ini. Dan gua akan mengundang dua teman gua yang pastinya itu keren abis dan asik-asik. Nah, kita tunggu aja langsung ke dalam podcastnya. Udah mulai ya? Oke. Ini dia podcastnya. Ya, inilah. Oh iya, seperti yang gue janjikan tadi, gue akan mendatangkan atau menghadirkan teman-teman gue yang keren dan pastinya asik banget ya. Yang pertama kita sambut Amri Alamsyah. Bahkan nama gua Amri. Ini Amri. Satunya lagi ada teman gue yaitu Fitri Bestari. Silakan Fitri. Oke, nama gue Fitri Bestari. Oke, nah di podcast ini katanya itu akan sampai kemana sih? Boleh? Oh. Nah, gue mau nanya nih ke kalian berdua. Kalau menurut kalian gimana sih kondisi tanah saat ini? Kalau menurut gue tuh kondisi tanah banyak yang mengalami degradasi atau kondisi lahan yang mengalami penurunan produktivitas. Kalau misalnya menurut Amri, Ya itu benar kata dia. Kondisi tanah kita banyak memang sudah tidak subur. kalau begitu bahaya nggak sih buat kita? Nggak cuma buat kita, bagi tumbuhan, hewan dan yang masih tumbuh bahaya. Kalau misalnya dampak untuk kita selaku manusia itu emang apa aja sih? Dampak bagi kita, jika tanah dapat keluar mengandung bahan kimia, kita dapat sakit kepala, pusing, kelelahan, iritasi mata, dan buang kulit. Nah, kalau tumbuhan dan hewan, tumbuhan akan cepat mati. Pertumbuhan dan juga produksi tanaman menjadi terhambat dan juga mudah rapuh, mudah punah. Benar tuh. Kalau untuk ekosistem sendiri, pencemaran tanah dapat mengubah metabolisme mikroorganisme dan serangga endogen. Dan ada resiko kehilangan beberapa spesies utama dalam jaringan makanan yang pada gilirannya dapat dampak besar pada rantai makanan. Iya. Kalau menurut kalian ya, penyebab terbesarnya itu apa sih? Kan penyebabnya pasti banyak banget kan. Nah, salah satu penyebab terbesar pencemaran ini apa aja menurut kalian? Yang kalian tahu tadi? Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh banyak hal, mulai dari bencana alam, kebakaran hutan, limbah organik dan anorganik, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah pertanian. Nah, benar banget tuh. Pencemaran tanah ini disebabkan bencana alam seperti banjir, dapat menyebabkan pencemaran tanah hilang terbawa arus air sehingga tanah menjadi tercemar. Saat gunung berapi meletus, tanah bertutup kabut vulkanik, pasir, dan material lainnya sehingga tanah menjadi kering. Begitu juga dengan kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat disebabkan hutan yang terbakar sulit mengalami pertumbuhan hidup. Susah kami duluan lagi di Nah sana ya, ya. susah untuk hidup lagi kalau di sana. Karena unsur alamnya udah rusak gitu. Nah iya gitu. Oh. Kalau misalnya ya, kalau keadaannya udah normal lagi, misalkan keadaan tanahnya udah normal lagi, apakah tanahnya itu bisa jadi subur lagi atau menurut kalian? Bisa kayaknya seperti yang di gunung itu yang kebakar. Iya ya. Cek lagi kan? Kalau misalnya
Menurut gua untuk limbah organik, sebenarnya limbah organik mudah terurai, tetapi jika dalam jumlah banyak dapat mencemari tanah dan menghambat pertumbuhan tanaman. Iya juga, pencemaran tanah dapat terjadi karena limbah industri yang sangat berbahaya, yang mengandung zat kimia yang berbahaya dan guna yang sangat banyak. Emang yang inginnya apa aja? Apa aja sih maksudnya? Kok bisa sampai sebahaya itu? Banyak nih, ada timbal, merkuri, arsen, boron, dan lain-lain lagi banyak. Nah, kalau pencemaran tanah yang terjadi karena pertambangan, kegiatan pertambangan itu dapat menghasilkan banjir, lumpur, atau limbah logam yang mencemari tanah dan membuat tanah subur. Oh, kalau gitu berarti yang kemarin kasus lumpur lapindo itu maksud salah satu pencemaran ya? Kegiatan dari pertama pertumbuhan. Iya, benar tuh. Berarti dari banget ya? Iya. Tapi mana dari sana? Untuk pencemaran tanah karena limbah pertanian biasa terjadi karena menggunakan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan yang membuat tanah menjadi tidak subur kembali. Nah, kalau ini nih ya, pertanyaan terakhir nih buat kalian ya, sebelum kita closing. Menurut kalian, bagaimana sih caranya mencegah pencemaran? Sebenarnya banyak banget nih caranya atau pencemaran. Tapi yang gue dapat dari beberapa yang gue tahu aja nih ya. Yang pertama, dengan memperbaiki sistem pembuangan limbah, limbah cair dan padat harus dibuang dengan tepat sesuai dengan standar yang telah ditentukan untuk menghindari pencemaran. Nah, yang kedua, yaitu mendaur ulang sampah. Melalui daur ulang, kita dapat mengurangi jumlah sampah plastik, logam, kaca, dan karet yang mencemari tanah. Mengurangi penggunaan plastik juga penting loh. Mengurangi penggunaan plastik dan membuang plastik dengan benar dapat menutup pencemaran tanah juga. Dan yang terakhir adalah mengurangi penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida yang berlebihan dapat merusak kualitas tanah. Alternatif lain seperti menggunakan pestisida alam atau mengurangi penggunaannya yang membantu mencegah pencemaran tanah itu terjadi. Yaudah deh, berarti segitu aja kali ya untuk hari ini. Berarti bisa gua simpulin ya, keadaan tanah di Indonesia itu tercemar karena banyaknya pestisida, terus juga dari pencemaran tanah kimia, dari limbah-limbah organik yang terlalu banyak sehingga susah terurai dan yang lain-lainnya ya. Nah, terus juga bisa dari gunung meletus karena kan ada abu vulkaniknya apa ya, kayak menutupi si tanahnya, jadi kan tanahnya bisa kering. Dan juga seperti ada bencana-bencana alam yang dapat merusak pencemarannya, salah satunya seperti banjir ya kan, karena kan pencemarannya terbawa arus air. Oke deh, mungkin segitu aja kali ya untuk podcast kita hari ini. Makasih banget ya untuk kalian berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.